Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kalau kita bertemu lagi di Susi Cek Ombak Ke laut saja. Akhirnya saya datang kembali, Bu. Sudah lama kemana aja loh. Biasa banyak proyek besar. Kita mau bacain berita Kalau apa, Bu? sudah banyak proyek, Iya. sudah lupa sama Susi Cek Ombak. Iya. Nah, kita bacakan berita dulu. Siap. Bapak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkena kanker prostat namun masih stadium awal. Beliau berobat ke Amerika Serikat dan OSI staf khususnya meminta masyarakat Indonesia untuk mendoakan beliau supaya segera recovery dan Amin. kembali ke Indonesia. Amin. Dan juga kembali melukis lagi ya, Bu. Kembali melukis lagi, saya lihat lukisannya Betul. indah-indah, bagus sekali. Semoga kapan-kapan bisa melukis bersama dengan Ibu Susi. Ya, saya nggak kan? bisa ngelukis, nyoret-nyoret bisa. Iya, Ibu kan komentarin aja. Kita masuk ke berita yang kedua. Ini juga datang dari kasat kita, Bapak Andika Perkasa yang ditunjuk oleh Bapak Presiden Kasat Jokowi. belum dong, baru diajukan. Belum Diajukan sebagai dilantik. Panglima TNI, Iya, betul, iya. Diajukan oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI, Bu. Dan juga ternyata hari ini kabarnya sudah disetujui oleh anggota DPR, oleh seluruh anggota DPR. Wow, selamat ya untuk Bapak Andika Perkasa. Semoga segera dilantik oleh Betul. Bapak Presiden. Semoga amanah ya. Kalau memang Pak Jokowi menunjuk Bapak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI sih cocok. Asal jangan nunjuk Andika Kangen Band, nggak cocok, Bu. Andika siapa? Andika Kangen Band. Oh, nggak tahu. aku. Iya, itu ada penyanyi. Jangan, Oh. itu jangan ya, Bu. Ya itu nggak cocok ya. Iya. Serius. Oh iya. Lah, kalau ada saya kan jadinya harusnya nggak serius, Bu. Kan bacain berita. Oh, iya, iya, Berita iya. itu tidak boleh dipleset-plesetin. Nanti beritanya jadi hoax. Oke. lo tahu nggak? Baik pemirsa, kita akan baca berita yang faktual dan tajam serta terpercaya supaya tidak akan dikupas secara tuntas gitu. Itu udah mulai serius belum? Udah ya. Udah. Tapi Ibu ngomong-ngomong kenapa seger banget hari ini? Seger karena ini pertama kali saya tadi siang menghadiri acara umum Acara apa? pelantikan Majelis Adat Dayak Nasional di Wow. Hotel Patra Jasa. Saya ini Ibu? sudah didaulat menjadi warga Dayak. Nama saya Daud Bening. Dauni. Ya, matahari cerah katanya. Cerah aku kan? Betul, makanya pakai baju oranye. Kirain masuk partai, enggak ya? Nah, itu dia. Emangnya ada partai orange? Tidak ada partai Kita orange. bikin. Oke, Ya kan? partai ikan. Partai ikan, jangan oke. sedih. Jadi aku nanti Presiden Republik Ikan. Betul. Nah, Tadi Ibu cantik sekali pakai baju-baju adat ya. Jadi Ibu didaulat sebagai perempuan Dayak. Saya jadi perempuan apa, Bu? kamu yang Iya. kecil-kecil perempuan yang ada hidup di Wonosobo lereng itu. Apa? Perempuan Dari Serintil, apa namanya Serintil ya? daerah pokoknya udah kaki Daerah pegunungan. Dieng sana yang Oh. pendek-pendek kecil gitu. Oh ya daerah, oke baik nggak apa-apa. Yang penting jadi perempuan ya, Bu. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua hari ini kan, Bu? Ya, saya undang yang pertama Bapak Sutioso. Pak Sutioso, Yang kenal dipanggil dengan Bang Yos. Bang Yos. Kita Apa sambut. kabar? Halo. Bapak sehat? Wah, Komandan, saya jadi jenderal. Siap menghadap komandan. Apa kabar, Pak? halo. Monggo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Bang Yos, sehat. Bang Yos kita Bang panggil Yos. Bang. Di Indonesia cuma ada dua orang yang awet muda. Ya. Kak Seto sama Bang Yos. Amin. Karena kakak dan abang-abang terus, Bu. Oh, Iya. karena panggilan. Iya. Tapi memang masih sehat beliau. Iya, Tempo hari datang dari Gunung Salak ke sini. Oh. Jauh itu berapa jam, Pak? 2 jam lah. 2 jam. Habis ngapain Pak di Gunung Salak kalau boleh tahu, Pak? Ya ada kebun sana yang harus saya urus gitu loh. Ya, Purnawirawan kan antara lain itu kegiatannya. Betul. Luar Tapi biasa. ngomong-ngomong ya saya ini nggak mau ditenggelamkan kan. Enggak. Enggak lah. Cuma ditanya, oke. Susi ini sekarang udah deg-degan menenggelamkan orang yang tidak nonton Susi Cek Ombak. Ah. Oke, Yang setuju. lain-lain tidak ada lagi. Tujuh. Orang yang tidak nonton dan orang yang tidak mau datang ke sini ya, Bu? Ya. Ada yang takut datang ke sini? Ada. Ada katanya. Ada yang tidak mau diwawancara oleh Masa Susi sih? katanya. Ya ono. Takut, Pak. Takut ya. Bu, tapi kalau ngomong-ngomong soal Bang Yos, Bu. Ya, ini aku tanya sama Iya, kamu iya. sebagai anak muda, Iya. milenial kan kau. Iya. Nah, Bang Yos yang kamu kenal tuh apanya? Ada 3 yang saya kenal dari sosok Apa Bang itu? Yos. Pertama,
beliau adalah satu-satunya jenderal waktu itu gubernur yang sangat peduli dengan Persija Jakarta. Itu sepak bola. Sepak bola. Iya, oke. Di tangan beliau Persija menang terus, diurusin terus. Juara Liga. Juara. Oke. Saya Jack Angel. Yo, Kamu ayo. Jack Maniak ya? Iya, Jack Angel Oh, pendukung. oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah di tangan beliau pertama kali bus Transjakarta direalisasikan dari Blok M sampai kota tanggal 15 Januari tahun 2004. Luar biasa Wih. Bang Yos kita ini. Saya hafal kan, Bu? Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga. Yang ketiga beliau adalah Partai Nasdem. Oh sekarang masuk Iya. Partai Nasdem. Aku malah baru tahu kemarin. Oh. Kalau PKPI dulu saya tahu beliau. Saya sudah ganti haluan. Ganti haluan. Saya pikir ya. PKPI warnanya merah atau warna? Merah, Nah merah sekarang putih. bosen dengan merah putih jadi Biru, warna biru. biru. Biru warna laut. Cantik. Ya, Ya. kesukaan Bu Susi. Itu 3 hal. Oke. Betul Bung Yos? Betul. Betul sekali ya kan. Dan juga Bu, Saya ingatnya dengan Bang Yos adalah Bang Yos tuh yang mager Monas. oh iya, yang buat sempat pagar di Monas. kontroversi banyak yang protes Iya, karena iya. bagaimana kita masuk lagi ke sana begitu. Ada pintu masuknya. Ya. gitu. Nah, Bang Yos, ini kita kan di kawan Susi ini. Susi Cek Kompak ini penontonnya beragam. Saya yakin banyak yang belum tahu semua yang dilakukan Bang Yos untuk Indonesia atau selama karir Bang Yos deh. Iya, iya. Setelah TNI. selesai dari militer nih ngapain saja? Saya bahkan dengar juga tentang museum lagi. Iya. Ya, Ini di museum habis boleh cerita. TNI kan terus jadi gubernur, Ya. terus jadi kepala Badan Intelijen Negara. Yes, Oke. Kepala BIN. Nah, TNI-nya 30 tahun, gubernuran 10 tahun, Gubernur 10 tahun, ya, TNI Kabin. 30 tahun. kabinnya 1 tahun aja. BIN-nya 1 tahun saja. Jadi saya Kita ngabdi ingat negara sama-sama ini, waktu iya itu, kan pernah ya. bareng, Iya, iya, 41 tahun ngabdi. 41 tahun gitu. mengabdi dan tidak pernah berhenti ya Bang. Ya, tapi nggak boleh berhenti memang, Iya, bahkan pengabdian kita itu. Iya. Bahkan beliau Bang Yos inilah satu-satunya gubernur yang merasakan 5 pergantian presiden. Betul. Bagaimana rasanya ngewulani 5 orang topnya Indonesia yang Iya. biasanya karakternya juga Berbeda-beda. beda-beda ya. Gitu. Rasanya bagaimana, Bang? Iya, itu artinya negeri kita lagi babak belur gitu loh. Oh. Maka waktu saya dikasih penghargaan MURI, Ya. presiden satu-satunya di Indonesia yang mengalami 5 kali 5 pemerintahan ganti. presiden, ya. Katanya saya bilang, Bung Jaya ini bukan prestasi. Apa Tapi? Bung? Ini adalah babak belur, ganti dan Karena ganti terus. Oh, iya. Karena ini buatan negara, saya kan menyesuaikan. Tetapi tidak- bertahan gitu loh. Iya. 5 presiden Ya, dalam kita 10 kan tahun. ini kan masing-masing pemimpin itu masih ada karakter masing-masing dan Iya, saya betul. harus menyesuaikannya gitu. Menyesuaikan. Oke. Tapi kalau dari komandan Kopassus menjadi gubernur ngewulani 5 presiden dan bisa. Iya. Itu flexibility Bang Yos ini luar biasa. Betul. Ya, gitu. Sudah mengalami pergantian 5 presiden tapi belum jadi presiden. Ya, insya Allah. kan gitu. Iya, dia pernah mau nyalon loh Itu dia. 2009 kalau tidak Ya, salah ya. Iya. kita kita batalkan tunggu. karena Ya. Pak Presiden threshold dari 3% jadi 20%. Iya. Langsung KO aku Nggak kan. bisa. Nggak bisa, nggak ada partai lagi kan Ya. yang sisanya gitu, nggak Betul. cukup. Gara-gara presiden threshold dari 3% menjadi 20, maka chance untuk Bang Yos naik Iya. menjadi ikut serta Dan menyalon saya, presiden jadi tidak saya mungkin akhirnya naik. kan mengabdi di era 6 presiden. Oke. Iya. Kan waktu Pak Jokowi jadi presiden, saya pun kan masuk Mengabdi. koalisi. Oke, jadi 6 sebetulnya Nah, ya. nah, Oke. kita sudah punya fakta-fakta menarik dari kotak Oke. merah. Apa itu? Saya buka ya. Nah, yang pertama ada gambar ini. Kambing. Apa hubungan Bang Yos dengan kambing? Kambing. Aku gak milu-milu loh, Bang. Enggak. Ini Apa Kiki ya? ini memang suka jahil begitu, kasih keluar Coba Jadi dijelaskan. begini kotak ya. merah apa itu? Ini khususnya terus untuk milenial dengerin Ya. Oke, milenial. Saya dulu itu anak desa ya, Oke. anak miskin karena bapak saya itu hanya guru SD. Oke. Sementara saya 8 bersaudara. Ya. 8 bersaudara. Ya, laki-laki, perempuan, saya atau adik saya 2 perempuan itu komposisinya ya. Nah itu pengen pintar semua. Oke. Kira-kira ada kamusnya nggak? Orang Nggak miskin ada. pengen pintar semua. Biayanya Caranya dari jadi mana? pintar Kan gitu gimana? kan. Makan kambing. Ya, dianunya Maksudnya ini. hanya ada SD saja kan Oh, di SD, kampung kita oke. gitu. Jadi pada saat kakak-kakak saya ini udah SD kan harus SMP terus SMA dan Betul, terusnya ya. harus masuk kota.
Ya, yang bayar in the cost, bayar segala macamnya kebutuhan. Yang bayar kambing gitu. Nah, makanya aku waktu kecil habis sekolah miara kambing. Iya. Tapi nggak pernah makan dagingnya, Mbak. Gitu. Kambingnya ada kerbau gitu Jadi kan. piara aja nggak makan Karena dagingnya. dijual kan. Dijual tapi nggak boleh makan. Membiayai Kenapa, Pak? kakak. Ya kalau hari raya motong satu lah biasanya Iya, gitu. benar. Kirain darah tinggi dari kecil, Bu, makanya nggak dibutuh. Apa lagi Karena itu? kambingnya tuh digembala untuk dijual. Itu gambar apa itu? Ini apa ini? Itu Ketapel. ketapel. Buat apa biasanya, Buat Pak? apa ini, Pak? Berburu Enggak, apa? aku kecil tuh senangnya bawa ini kan. Ya. Ya, tadi pada cerita. Bisa makan 3 kali sehari sudah oke Sudah kok. bersyukur. Kira-kira lauknya apa? Karena Tempe ikan asin, tahu. tempe ada Iya. gitulah. Kapan gua makan daging? Jadi saya berburu pakai ini gitu loh. Burung. Burung kan. Oh, itu paling lezat. Nah, Memang Bang Yos ini terkenal banyak akal dan pintar, Betul. menyesuaikan segalanya juga untuk mencari karena tidak bisa boleh makan kambing yang digembala, maka Beliau ketapel berburu inilah yang burung. menjadi alat Bang Yos ini untuk dapat Iya. nyari daging burung. gitu. Iya, Jadi ada kalau di desa itu ada pohon beringin ya kalau berbuah Ya. itu kan banyak sekali. Nah, itu burung katik gitu, yang kayak burung darat tapi hijau. Nah itu saya gendongin. Dapat 2 aja wah sudah pesta pora gitu. Wih, Dua jadi burung. iya, Wah, luar nggak biasa. makan kambing tapi makan daging burung karena sayang kambingnya ya, Pak. Oh, daging burung enak. Iya, Saya enak. kecil sering dibawa bapak untuk Tadi perlu cerita nggak tentang itu tadi Yang mana tuh, Pak? pengabdian terus itu apa? Betul. ya, Iya, Pak. kan terus Bapak selesai gubernur, kabin, Nah, terus gini. Bapak ingin terus sibuk mengabdi apa ini? Gini, di tentara itu ada istilah gini, old soldiers never die, Old soldiers never die. they only fade away. They only fade away. Yes. Gitu kan. Yang dimaksud never die itu bukan raganya ya, tapi jiwanya. Semangat tetap yang mengabdi gitu kan. Nah kalau kita pernah menghilang itu biasanya purnawirawan kayak yang lain kan. Setelah di pensiun terus berpikir-pikir gitu, mungkin sebulan 2 bulan ya, gua mau bikin apa ini? Iya, apakah- Yang berguna bagi diri, keluarga dan negara dan bangsa. Makanya join Nah, Nasdem. itulah karena kalau berdiri sendiri kan begini kan waktu kita penuh kan tiap Iya. hari mendengarkan berita. Oke. Ya, media cetak, media elektronik, terus apa medsos gitu ya, dengerin orang berdiskusi, mendiskusikan masalah bangsa. Iya. Nah, ini akhirnya kita tahu sebenarnya masalah bangsa ini apa, bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial sampai hankam. Ya. Dan kita juga mereka-mereka ini kalau aku tak selesaikan begini nih, ada di sini. Nah ini mau sumbangkan siapa pemikiran Yes, ini? betul Kalau saya sekali. berdiri di sana. Nah, kawan Nah, karena Susi, itu lewat Iya. partai politik. Betul. Gitu. kita akan lanjut cerita tentang pengabdian Bang Yos selanjutnya. Jangan Jangan kemana-mana. tetap di Susi C Ombak Ke laut saja. Keren banget. Hey. Selamat datang lagi kawan Susi. Tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Kita masih bersama dengan Bang Yos. Bang Yos dan kita akan undang 2 purnawirawan yang juga luar biasa. Bapak Endiartono Sutarto dan juga Bapak Capi Hakim. Yuk kita undang Dipersilakan untuk mereka. masuk bersama kami, Bapak. Wow. Apa Saya punya, kabar? ini udah dicek, udah hidup. Ya, apa kabar Bapak? Dung. Halo, Komandan. Bapak sehat, Dung. Senior. Kenal. Assalamualaikum. Oke. Masker aja mas. Bu, gimana? Apa kabar Bapak Capi Hakim? Ya, apa kabar Bapak? Pak Tarto sudah lama kita tidak ketemu. Iya. Jadi Hakim juga sudah lama kita tidak Covid, ketemu. Bu. Karena pandemik, jadi kita jadi nggak bisa pernah ngobrol-ngobrol lagi. Iya betul. Biasa saya sering ketemu Pak Cepi kalau kita cerita tentang Dirgantara, Indonesia dan aviation dan segala masalahnya. Betul. Kalau dengan Pak Tarto ya cerita macam-macam. Biasanya kalau di Jakarta lagi ada acara apa ya kita jalan Ini sama-sama. sahabat-sahabat Ibu ya, Bu ya? Sahabat lama semua. Oh.
Nah ini Bu, kan kalau terkait dengan manggilnya Bapak Jenderal Endiartono atau Sutarto aja nih Pak? Silakan apa aja. Yang Pak, gampangnya Saya barangkali biasa panggil Sutarto. Pak Sutarto. Dipanggil sayang nggak boleh Pak ya? Jangan Pak ya. Nah Ibu setelah menyelesaikan tugas di dunia militer, sekarang kan Bapak sudah purnawirawan dan banyak menghabiskan waktu dan juga mengabdikan diri di Gerakan Indonesia Mengajar katanya. Gerakan Indonesia Mengajar. Iya, dan pembina Yayasan Indonesia Setara. Beliau ini Iya. nggak mungkin bisa diam. Betul. Memang saya pernah bergiat di Indonesia Mengajar ya. Ya. Karena saya melihat itu suatu program yang sangat bagus di mana kita merekrut para fresh graduate. Yang fresh graduate ini kan kita harapkan suatu saat nanti menjadi orang-orang yang akan banyak berperan di dalam membangun bangsa ini. Nah, sementara para fresh graduate ini yang dari lulusan university, mereka ini kan hidupnya di kota-kota besar yang segala fasilitas itu lengkap. Ya. Padahal suatu saat mereka barangkali akan menjadi pemimpin yang memimpin masyarakat. Nah, mereka harus menjadi pemimpin-pemimpin yang tahu keadaan masyarakat kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pada saat mereka lulus, kita didik untuk menjadi guru. Yap. Dikirim Guru ke SD. daerah-daerah. Guru SD, kita kirim ke daerah-daerah terpencil. Kayak daerah 3T. Ya. Keluar tertinggal. Jadi ada dua yang ingin kita capai. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, bagaimana para calon pimpinan itu mengerti dan paham tentang realita kehidupan masyarakat di daerah-daerah seperti itu, yang listrik aja tidak ada, Betul. yang air aja kadang-kadang air bersih harus carinya jauh, Iya, Pak. gitu, untuk ke puskesmas saja harus nyebrang laut. Tidak punya sepatu ya Pak ya. Sehingga Jadi nanti mereka pada harus saat- mengerti keadaan dan situasi di daerah. Betul. Dan juga kalau bisa menularkan apa yang telah mereka tahu dari kota besar ke Betul daerah. sekali. Betul. Namun selain itu kita juga ingin menggali nih dari Ya. beliau. Nanti habis beliau kita ke Pak Cepi Hakim. Ya. Nah, Pak Endiartono ini setelah selesai menjadi Panglima, selain tadi Indonesia Mengajar, beliau juga pernah jadi komisaris Pertamina. Waduh, bismillah komisaris dong kalau Iya. sekarang. Tapi Ki, Ya. nih, beliau ini mengundurkan diri jadi komisaris Pertamina karena katanya gajinya terlalu besar, Hah? kerjaannya nggak ada. Waduh, Coba. sampai sekarang terjadi seperti itu nggak Bu? Enggak. Gajinya besar, kerjanya Sekarang nggak ada. semua mau gaji besar, yang aku tahu ya. Iya. Komisaris-komisaris zaman sekarang Iya. maunya gaji besar, nggak usah ada kerjaan katanya. Saya juga mau Bu kalau begitu. Ya kan, nggak usah capek-capek syuting ya Pak ya. Tapi beliau ini memang luar biasa. Jadi memang saya kenal beliau ini selalu berpikir bagaimana kita melakukan sesuatu untuk negeri. Mengabdi untuk negeri, Pak Cepi respect. Hakim juga sama. Nah, beliau Masa purnanya beliau sudah menulis 38 buku. hampir 40 sekarang bahkan. Ya, katanya, Desember 39. jadi 40 katanya. Wah. Selain itu juga 2019 sebelum pandemi beliau mendirikan Air Power. Pusat studi Air Power Air Indonesia. Power. Jadi Indonesia Center for Air Power Studies. ya, Itu boleh diceritakan Pak? ya. Boleh ya? Bapak Boleh, cerita boleh. ya, betul. Boleh ceritain? Boleh. Saya kira nggak boleh. Harus diundang ke sini Buat cerita. untuk cerita sama kawan Susi. Nggak Ya. boleh pelit-pelit, apa saja Sip. ceritain. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Air and Space, kalau kita berbicara tentang Dirgantara, itu adalah masa depan umat manusia. Oke. Jadi masa depan bangsa. Ya. Kalau sebuah bangsa dia ketinggalan di bidang kedirgantaraan, dia akan ketinggalan. Dia tidak akan bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain. Ya, setuju. Ya, itu sebabnya saya dengan teman-teman mendirikan Pusat Studi Air Power Indonesia. Maksudnya adalah supaya bangsa ini tidak tertinggal di bidang kedirgantaraan, di bidang air and space. Apa sih itu Pusat Studi Air Power Indonesia? Itu adalah tempat belajar bersama-sama. Tempat belajar bersama-sama para akademisi ya, bidang kedirgantaraan, bidang air and space, dan para praktisi. Ya.
Kenapa ini menjadi penting? Ya, saya sering diskusi sama Bu Susi, bagaimana sih penerbangan kita ini kok banyak kekurangan ya, kok nggak beres-beres, kok ini begini salah, begitu salah. Banyak sekali, betul. Nah, banyak sekali persoalan. Persoalan itu biasa ya. Karena ahli di bidang aviation di dunia aja tuh masih sedikit. Betul. Apalagi di Indonesia. Iya. Kenapa? Karena dunia penerbangan baru mulai pada tahun 1903. 17 Desember 1903, Wright bersaudara tuh baru berhasil menerbangkan pesawat terbang yang pertama di Kill Devil Hill, North Carolina. Tetapi kemajuan teknologi penerbangan itu sangat fantastis. 1903 baru terbang beberapa meter, 66 tahun setelah itu orang sudah bikin pesawat terbang yang kecepatannya 3 kali kecepatan suara. Tahun 69 itu juga orang sudah berhasil mendaratkan manusia di permukaan bulan. Iya, betul. Jadi sangat fantastis macam itu. Sehingga ahlinya baru sedikit di dunia, apalagi di Indonesia. Itu sebabnya kita banyak menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan air and space, dalam pengelolaan industri penerbangan, dalam pengelolaan maskapai penerbangan, dalam pengelolaan bandara dan airport. Jadi kalau kita dengar nih tadi Pak Tarto kegiatannya setelah purna Indonesia mengajar, kemudian jadi komisaris dan juga banyak hal kegiatan lain. Pak Cepi bikin air power, Bang Yos masuk partai politik, untuk bisa juga terus bikin museum. Nah, kita ingin flashback ke belakang. Kita ini ingin sebenarnya lagi 10 November ini kan hari pahlawan. Betul. Kita ingin kawan-kawan Susi ini dapat cerita dari Pak Indiartono, dari dari Bang Yos, juga Pak Cepi tentang misalnya dulu perjuangan perdamaian GAM ini bagaimana nih terbentuknya? Mungkin Pak Bang Yos dulu, lalu Pak Tono dulu, silakan Pak Tarto atau Pak Tarto dulu, Bang Yos. Bang Yos cerita tentang operasi GAM. Sebenarnya ya saya operasi di Aceh GAM itu tahun 1978 waktu saya pangkat beliau. 1978. Waktu itu lahir GAM pertama dan dipimpin oleh Hasan Tiro. Gitu. Nah, saya dikirim ke sana dan sebenarnya seluruh menteri-menteri Hasan Tiro bisa saya tangkap hidup. Ya. Saya operasi 10 bulan, 1 butir peluru nggak ada yang saya tembakkan. Jadi selama 10 bulan operasi perdamaian Aceh itu yang terus dilakukan yang lolos Hasan Tiro karena Hasan Tiro itu oleh orang Aceh dianggap kayak wali. Ya, kecuali jadi Hasan selamatkan Tiro, banyak yang lain selamatkan kan. bisa ditangkap. Seberang pantai utara kan nggak terjaga kan. Dari Singapura, Malaysia, turun ke Finlandia. Nah dia hidup lama di sana, kawin sama bule di sana gitu. Nah kemudian dia mulai merekrut lagi orang Aceh dan dilatih rutenya sama. Ya ada yang dilatih di Libya. Jadi berikutnya tambah sangat profesional. Senjatanya juga senjata AK yang dia miliki gitu kan. Nah selanjutnya saya sudah berpangkat letnan kolonel itu sudah kalau di Kopassus itu nggak akan tugas-tugas lagi karena selalu kita ngirim pasukan kecil kan, kalau sudah letnan kolonel kan harus besar. Nah itu saya kira kelanjutannya itu kemudian zamannya Pak Tarto tadi Panglima TNI barangkali ada perjanjian Helsinki segala macam. Jadi sebaiknya diteruskan Pak Tarto saja. Pak Tarto selanjutnya. Seru nih. Pak Tarto cerita tentang perdamaian Aceh. Iya, saya hanya melihat begini. Apa sih yang ingin kita capai di Aceh selama sekian tahun dari mulai awal-awal kita merdeka adalah tetap menjaga agar Aceh itu tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu. Bahwa ada segelintir orang yang kemudian ingin melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan, kita sudah mengupayakan untuk menjaganya dengan berbagai cara, termasuk diantaranya adalah operasi militer. Tapi yang terjadi ya naik turun, kadang terjadi perdamaian, kadang kembali bertempur. Yang menderita siapa sih? Masyarakat Aceh. Masyarakat yang tidak punya kepentingan Aceh apapun ya Pak. Setiap saat anaknya mau pergi sekolah takut apakah anaknya kembali apa enggak, jangan-jangan nanti terkena pada tembakan dan sebagainya. Bapaknya berangkat bekerja takut tidak pulang dan sebagainya. Sementara kita ingin agar supaya menjaga Aceh itu tetap sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah agar masyarakat Aceh itu bisa hidup
secara sejahtera dan baik. Dan merasa aman ya Pak pastinya Dan ya, rasa karena dilindungi aman. oleh undang-undang. Oleh karena itu ada upaya untuk bagaimana kita menyelesaikannya melalui proses perdamaian. Yap. Ya, saya sebagai Panglima TNI tentu bagian dari bangsa ini tentu harus mendukung suatu upaya yang paling penting adalah bagaimana Aceh itu tetap menjadi bagian dari NKRI dan masyarakatnya bisa hidup dengan aman dan sejahtera. Dan pasti keluarga Bapak di rumah juga ketar-ketir, aduh suamiku di luar sana selamat atau tidak ya. Dan Jadi memang kita malam ini tuh kedatangan satu yang memulai dengan operasi dan operasinya pun tanpa mengeluarkan satu peluru, tapi menteri-menteri GAM tertangkap semua. Dilanjut oleh Pak Sutarto dengan perjanjian perdamaian Helsinki itu ya Bapak. Akhirnya Aceh. Helsinki, dan kita bisa melihat sekarang bagaimana situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di Aceh. Iya, jadi Aceh akhirnya damai, tetap menjadi bagian yang terakhir Mbak Susi itu kan ada 120 sisanya. Nah di hutan udah 5 tahun dioper sama aparat gitu ya. Lalu saya menghadap Presiden Jokowi gitu, coba kita lakukan damai lah, kita menggunakan soft power gitu kan. Memang di dalam intelijen kan ada operasi intelijen penggalangan namanya kan. Nah saya memang datangi ini kelompok tim ini 120 orang ya. Di hutan dia minta syarat kalau berembuk dengan dia saya nggak boleh mewakilkan orang. Kalau saya di sana maksimal prajurit dengan Bapak hanya 3 orang aja gitu kan, syaratnya gitu. Karena saya sudah melihat karakternya lewat telepon, saya yakin anak ini gentleman gitu kan. Karena itu akhir cerita singkatnya aku berunding, saya datangi tempat gerilya dia di hutan belantara sana, saya tidur 1 malam di sana, saya bujukin HP, saya pertemukan keluarganya, anak istrinya segala macam. Akhirnya dia kembali ke masyarakat menyalakan senjata. Jadi sekarang sudah tuntas, hanya habis. Jadi akhirnya semuanya tuntas. Kawan Susi, kita lanjut nanti mendengarkan cerita bapak-bapak semua dan Bang Yos. Jangan kemana-mana, tetap di Susi C Ombak. Ke laut saja. Ke laut saja. Kita buang ke laut saja. Kita buang ke laut saja. Yes. Kita kembali mendengarkan cerita bapak-bapak yang luar biasa. Pak Cepi, nah kalau selama ini kan kita sering ketemu ngobrol tentang Dirgantara. Saya tahu Bapak sangat concern dengan pertahanan Dirgantara. Dan sebetulnya nanti kita ingin cerita juga tentang background masa lalu Pak Cepi. Tapi sekarang saya ingin tentang Dirgantara, pertahanan Dirgantara yang selalu menjadi concernnya Pak Cepi. Jadi kita ini ada waktu saya jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, sering ketemu sama beliau. Beliau juga concern tentang traditional training zone. Saya concern tentang traditional fishing zone. Nah, cerita begini-begini. Nah, Pak Cepi ini salah satu waktu itu sebagai kasau yang berani melakukan intercept pada saat ada pesawat asing lewat di Bawean. Boleh cerita dong, Pak? Banyak masyarakat kalau yang belum tahu ceritanya, Pak, lewat tuh ya kan dari Amerika. Kemudian di bawah pimpinan Bapak lakukanlah intercept. Ya, kasaunya beliau, panglimanya siapa coba? Siapa, Bu? Pak Sutarto. Nah, cerita-cerita dong Pak Cepi biar kawan Susi ini dengar ceritanya. Jadi pertahanan udara dan prinsip-prinsipnya. Ya. Sampai sekarang ini, wilayah udara kita, wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu masih belum betul-betul kita kuasai. Kita belum benar-benar berdaulat. Ya. Kenapa, Pak? Banyak masalah. Tidak semudah yang kita bayangkan apabila kita berbicara tentang daratan dan perairan. Ya. Singkatnya adalah bahwa banyak penerbangan yang tanpa izin melewati wilayah udara kita. Ya, itu yang dimaksud intercept dengan pesawat asing. Kita punya kemampuan, terbatas tentunya, sebatas kemampuan kita. Kita bisa mengetahui bahwa banyak penerbangan yang ilegal. Ya. Nah, kita harus kasih pelajaran sebenarnya ya, bagaimana caranya untuk bisa mencegah orang seenaknya lewat ini.
Karena hukum udara itu menyangkut kepada merujuk kepada Konvensi Chicago tahun 1944 yang mengatakan bahwa wilayah udara kedaulatan sebuah negara itu komplit dan eksklusif. Artinya orang tidak boleh tanpa izin itu tidak boleh. Tidak seperti laut. Hukum laut internasional tuh boleh, ada innocent passage namanya, orang boleh melewati, ada jalur lintas damai. Di udara tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau lewat harus izin. Itu sebabnya wilayah udara kedaulatan kita sebenarnya adalah sumber daya alam yang bisa menghasilkan banyak hal uang, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi udara kita ini sumber daya alam. Iya, pasti. Jadi kita harus jaga itu. Harus jaga. Nah, karena keterbatasan kita untuk menjaga wilayah kita kan luas sekali ya, kemampuan kita juga terbatas. Jadi bagaimana caranya kita mengelola supaya kita juga bisa dihormati orang. Betul, menunjukkan bahwa kita juga punya wibawa. Iya, betul. Jadi Kita ini negara berdaulat. jadi sekali-sekali harus kita intercept. Intercept. Dan Pak Panglima mengeprove-nya. Ya. Luar biasa. Kepala Staf Angkatan Udara di bawah Panglima. Iya. Enggak dong, Pak. Di bawah Panglima. Oh iya. Aduh, Bapak, jangan lucu-lucu, Pak. Itu biar saya aja. Lo baru tahu, Nawirawan ini ada dark side-nya juga. Iya. Ada lucu side-nya juga. Iya. Jadi boleh terusin ya? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Sampai mana tadi ya? Gue lupa lagi ya. Sampai turun ke bawah, Pak. Bukan ya, bukan ya? Jadi bagaimana caranya kita menentukan sikap supaya orang menjadi segan, orang tidak sembarangan. Tidak menyepelekan negara kita. Kejadian itu udah sering. Kita intercept juga ada sering. Yang tidak pernah dalam tanda petik ya, itu dipublikasikan. Itu dia, Pak. Jadi saya punya teman. Kenapa, Pak? Kenapa tidak sampai kepada masyarakat? Saya punya teman di Kompas waktu itu. Saya telepon dia, lo mau nggak nih berita keren nih katanya. Wah, udah deadline nih 1 jam lagi. Ini berita keren nih. Pesawat kita intercept pesawat Amerika loh nih. Wah, mau. Saya kasih. Maka diberitakanlah besok paginya, maka gemparlah semuanya, termasuk Panglima dan Presiden. Nggak tahu udah ada di koran, bukan nggak tahu. Itu bukan konsumsi media sebenarnya pada waktu itu. Tapi saya pikir sekali-sekali boleh dong. Kita kasih. Saya setuju dengan Pak Cepi pada saat kita melakukan hal-hal itu memang satu-satunya cara untuk supaya itu istilahnya bisa dilakukan ya dengan kita membukanya kepada media, Pak. Kalau kita melawan kekuatan nggak mungkin. Jadi bagaimana caranya kita melawan? Kita publish. Publish. Negara-negara besar pada umumnya adalah patuh dan taat pada aturan. Dia sangat malu kalau kita tunjuk dia melanggar aturan. Setuju sekali, Pak. Itu taktik dan strategi. Nah, itu dia ya. Jadi dia segan. Jadi kan orang dibilang Susi itu cari sensasi nenggelemin kapal, diberitain bom. Ya itu sebetulnya untuk deteren efek. Kalau kita melawan mereka, kita kalah. Tapi diberitain negara besar nyolong ikan, malu. Betul. Dan gitu. Pak Sutarto, jadi kalau miskin harus cerdas. Itu dia. Udah miskin gak pintar ya. Kalau miskin harus cerdas. Kalau lemah harus sedikit pintar. Gitu. Nah, sekarang dan kita nggak miskin loh, kita kaya, jadi harus cerdas. Apalagi lebih cerdas ya, Pak ya. Harus sangat cerdas karena kita kaya. Dan kita sangat kaya, sangat kaya. Banyak kekayaan alam kita luar biasa. Makanya orang pada datang nyuri. Gitu loh. Orang tuh takut kalau kita boikot loh. Dunia tuh takut kalau kita boikot. Jadi kita nggak boleh takut kalau kita diboikot sebetulnya. Iya, sebetulnya, Pak. Nah, mestinya kita harus cerita sama kawan-kawan kita tuh, Pak. Begitu, Pak. Ya, Pak. Pak Tarto juga harus cerita seperti itu. Betul. Pak Tarto kan waktu tahun 2010 pernah menjabat sebagai tim penasehat KPK. Lalu bagaimana Pak melihat KPK sekarang digembosi? Wah. Aduh, emang saya itu bola panas itu, tapi harus jawab Bapak. Kawan Susi pengen tahu karena Bapak pernah jadi langsung jawab Pak ya. Aduh, Kiki jitak aja nih. Ingin berpesan seperti ini ya. Ya. Bahwa KPK itu suatu buah dari reformasi. Karena dulu kita merasakan bahwa korupsi itu tidak pernah bisa tertangani dengan baik.
Sementara kita punya kejaksaan, kita punya kepolisian, tetapi realitanya kita lihat bahwa korupsi masih terus berjalan, maka reformasi itulah yang kemudian Melahirkan KPK. menimbulkan berdirinya KPK dengan tujuan agar bagaimana korupsi yang kita anggap ini sebagai suatu Penyakit. extraordinary crime. Crime. Karena orang kalau mencuri, saya dicuri, jam tangan saya dicuri, yang rugi cuma saya sendiri. Ya. Sementara kalau korupsi itu semua masyarakat Negara. akan merasakan dampaknya. Yang tadinya harus punya jembatan. Ya. Yang jembatan itu bisa dilalui masyarakat, memudahkan masyarakat untuk pergi sekolah, untuk pergi kemanapun, menjadi tidak terbangun jembatan itu akibat dari biaya yang tidak dikorupsi begitu. Corrupt kill the dream of nation. Wow. Corruption kills the dream of the nation. Iya, oleh karena itu KPK Ya. Luar biasa. itu harus menjadi sesuatu institusi Yap. yang berbeda dari kepolisian maupun kejaksaan di bidang korupsi. Ya. Kalau dia sama saja lebih baik nggak ada. Sama saja atau malah di bawahnya? Waduh, Nah, agak lebih ngeri baik ya. nggak ada Bu. itu KPK. Dia Jadi- harus berbeda Iya. dan lebih bisa berbuat di dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi Yap. dibandingkan oleh aparat kepolisian, oleh institusi kepolisian maupun oleh kejaksaan. Karena itulah maksud dengan adanya KPK. Adanya Begitulah KPK. kira-kira. Jadi kawan Susi yang Iya. dimaksud dulu kita mengadakan KPK itu adalah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK harus ekstra Betul. lebih dibandingkan polisi ataupun kejaksaan. Makanya Harus, tidak boleh karena pandang itulah bulu. Maksud Ya. didirikannya Iya. KPK. Betul. Extraordinary crime Yes. harus dilawan dengan Extraordinary effort dan Effort. action. Yes. Wah. Kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. saja. Semakin panas. Iya, makin pak. Nah, kawan Susi, kita kembali ngobrol dengan bapak-bapak senior dan Yes. Bang Yos. Kita tadi sudah panas sebetulnya. Kita ademin lagi ya, Bu? Maunya dilanjut dengan hard talk, tapi katanya tadi ada semprit-semprit, katanya kita turun. katanya. Ademin lagi. Dinginkan Iya. dulu. Takutnya diboykot nanti Susi Cek Ombaknya. Iya. Nah, Bang Yos, saya mau tanya nih, ada 2 pertanyaan. Pernah nggak digigit hewan buas? Hah? Pernah nggak Pernah nggak digigit hewan buas? waktu mungkin Digigit. sedang bertugas? Bukan buas ya, belum lah. Kalau jengking pernah, kalau jengking Kalau aja. jengking itu termasuk buas loh Pak. Iya iya. Termasuk binatang buas, Pak. Kalau di Racun. sana jarang ada itu. Nah, pernah nggak bertahan lebih dari 3 hari di hutan tanpa makan? Pernah kalau itu. Gimana itu ceritanya, Pak? Nah, pernah pertama kan rangkaian latihan ya. Latihan Ya. komando itu 6 bulan ya. 2 bulan di Pesik, Batu Jajar, 2 bulan di Gunung Hutan, lalu 2 bulan di Cilacap di Rawa Laut. Latihannya kan gitu kan. Nah, waktu ke Gunung Hutan ini salah satu materinya adalah kita survival 5 hari. Tidak dikasih, hanya kasih apa namanya garam aja segini kan. Nah, sebelum naik itu kita diajarin antara lain bagaimana menangkap misalnya ular kobra gitu. Dipraktekkan, dilepas kita praktek satu-satu. Bagaimana ngulitinya sampai nyate dan makan gitu kan. Makan, Kita Pak. suruh makan itu gitu kan. Nah, yang kedua ini adalah pada saat saya tugas di satu tempat lah. Ini kejadian tahun 75, jadi sudah 46 tahun lalu. Artinya nggak apa-apa saya buka ini kan Iya. udah lebih 25 tahun kan kita ini kan. Kita dimasukkan di negara orang lain ya, di mana di sana masih ada Portugis, ada tropas itu tentara ya, ada sekundalnya masih lengkap ya. Dan saya hanya 50 orang saja kan, 50 orang. Bekal yang kita bawa itu hanya mampu untuk 10 hari. 10 hari. Karena bukan makanan aja kan, munisi juga saya punya prajurit saya suruh 250 butir bahwa aku juga membawa roket satu-satu kalau roket launcher gitu kan. Jadi udah berat kan. Nah, infiltrasi saya memang amat jauh ya, nyerang sebuah kota yang jaraknya dari batas itu 60 kilo kan. Ya. 60 kilo. Pada saat habis nyerang ya kita serang tanggung-tanggung asrama militer sama asrama polisi. Oke. Saya membawa 50 prajurit itu 40 Kopassus, yang 10 itu saya rekrut dari mantan tropas lah yang mengungsi ke kita gitu. Saya latih di daerah Tambua sana terus saya ajak masuk untuk menunjukkan jalan gitu. Oke. Nah,
kita memang nyerang itu pada tengah malam ya jam 1 gitu, bisa mencapai itu. Nah pada habis serangan itu kan biasa kita di titik kumpul kita cek gitu, ternyata 2 hilang ya, 4 luka tembak gitu kan. 2 yang hilang ini cerita selanjutnya, 1 Yang 4 luka tembak Bapak tinggal atau gimana? Enggak, perintahnya memang begitu kan. Ini kan operasi istilahnya itu operasi one way ticket. Kita hanya dikirim berangkat ya pulangnya. Siapa yang pulang sisa berapa? Udah ada masing-masing Kalau aja sistem one way gitu. ticket itu kalau ada yang luka itu perintahnya disuruh 1 tinggal kan. gitu, Pak. Ini operasi sangat rahasia, jadi nggak boleh pamit dengan keluarga supaya terbongkar. 2, kalau ada anak buahmu yang luka dan menjadi beban, ya kamu selesaikan aja. Artinya dibunuh aja kan. Ya. Yang ketiga, kamu itu bukan tentara, kamu adalah sukarelawan gitu. Jadi kita masuk pakai jin semua gitu kan, pakai semua. Rasanya Akhirnya Bapak keluar selamat sama mereka. 4 orang yang luka ini kan mestinya saya bunuh aja kan, jadi beban. Digendong. Paginya setelah nyerang kan kita dikejar terus. Iya betul. Dan kekuatannya itu kan nggak imbang, memang dia masih utuh kan gitulah. 4 orang inilah yang akhirnya kita selamat, dan saya nggak bisa masuk ke Indonesia, dia cegah di mana-mana. Ya akhirnya ya 10 hari sudah habis. Perbekalan, Kita benar-benar, jadi gunanya latihan itu ternyata ada juga kan. Jadi 5 di dalam hari praktek. Bapak tidak makan dengan Iya, dan yang 4 orang ini cerita bawa 4 singkatnya orang akhirnya tadi. bisa saya evakuasi ya. Saya call ke Marskal Komando di Atambua, selamat semua ya. dijemput helikopter gitu ya, dan bisa dievakuasi dengan selamat. Yes. Yang harusnya saya bunuh. Gitu, Hormat Pak Gitu. Luar atas biasa. perjuangan Bapak bertahan menyelamatkan 4 anak buah yang seharusnya ditinggal. Bapak nggak nangis Pak? Nggak ya? Hah? Nggak nangis? Wah mana bisa nangis? Lanjut mana nangis. Iya. Nah, Saya nggak asal naik Pak angkot Cepi, nangis. Pak Cepi. Pak Capi. Air matanya sudah habis. Iya, Pak Capi. Ya. Pernah nggak telat saat apel, saat upacara? Bukan apelin pacar. Pernah nggak telat saat upacara? Datang upacara, apel, latihan gitu Oh Pak? enggak, saya selalu datang duluan tuh. Oh iya benar. Kelemahan saya tuh datang duluan. Kelemahannya itu kelebihan Mbak. Jadi nggak pernah telat. Keren. Karena Bapak yang bagian menghukum yang telat-telat. Maka datang duluan. Betul. Oke. Nah ini yang tadi saya tanya. Pernah tidak Bapak nangis saat jadi taruna? Waktu masih mulai belajar gitu Pak? Enggak lah. Enggak boleh nangis ya Pak ya? Nggak bisa nangis. Bagaimana nangis? Nggak bisa. Nggak ada waktu untuk nangis, nggak ada Oh, nggak ada Pak. baik. Kita nggak dikasih waktu untuk nangis. Karena latihan. Penuh. Tapi sedikit kilas balik, Pak Cep ini dulu TK-nya Ya. itu tempat tinggalnya tuh di sekitar istana Istana. sekarang. Katanya dulu satu TK dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena Wah. TK itu TK semua pelayan Istana situ. atau pekerja yang bekerja di istana atau bagaimana? Anak-anak. Lalu Bapak jadi kaso juga dilantik di situ oleh Ibu Megawati katanya. Udah kenal orang dalam sejak dini ya? Enggak lah. Canda. Di antara Istana Negara dan Istana Merdeka tuh Iya. ada lapangan terbuka. Oke. Di tengah tuh ada kupel. Ada kupel. Kupel itu dijadikan sekolah taman kanak-kanak. Oke. Ya. Siapa? Anak-anak siapa? Anak-anak presiden, Yes. anak-anak pelayan istana. Oh, Jadi di istana dulu tuh ada asrama pelayan istana. Sekarang udah jadi Binagraha, itu dulu asrama pelayan istana. Anak-anaknya sekolah di situ. Ya. Jadi anak presiden, anak pelayan, sama anak keluarga yang tinggal di sekitar luar istana. biasa Pak Soekarno itu rendah hatinya. Ya, gurunya namanya Ibu Tuti, itu pegawai seknek. Dia mengajar anak-anak itu. Wow. Jadi situlah. Membuat anak-anak presiden itu mengerti Bergaul, bersosialisasi. Ya, jadi luar biasa beliau rendah hati Pak Soekarno ini. Pak Tarto, mungkin ada pertanyaan nih. Pernah nggak makan daging dibagi untuk 10 orang? Pernah makan? Daging Pernah makan daging dibagi untuk buat 10 orang Pak. 20 orang, kalau 10 orang nggak pernah ya. Lebih banyak, ternyata lebih sedikit. Dagingnya banyak ya nggak apa-apa. Iya. Pernah bagi-bagi kan Bapak kan panglima, pasti kalau makanan katanya harus bagi-bagi gitu Pak. Sayur Ya, kepala. Itu semenjak kita di pendidikan pun begitu ya. Oh iya, Jadi benar. berbagi apapun yang kita dapatkan, hendaknya itu bisa juga dirasakan, dinikmati oleh semuanya. Yes. Jadi kalau ada anak buah yang kebetulan sedang operasi dapat 1 ayam, ya 1 ayam itu untuk Dibagi untuk semua. semuanya. Sama rata, sama rasa. Itu sudah Kalau sejak komandannya kebetulan dapat sesuatu dari penduduk,
Ya tentu nggak saya makan sendiri, seberapapun itu Iya. besarnya ya kita bagi semua. Itu namanya jiwa apa? Jiwa korsa atau jiwa apa Pak? Kalau yang kayak gitu namanya apa Pak? Ya itu kan pendidikan ya, Iya. bahwa kalau kita punya sesuap nasi, kita Iya. lapar, ada teman kita yang juga lapar, maka bagi. sesuap nasi itu kita bagi dua, walaupun dengan sesuap itu tidak. Tentara ini memang terkenal dengan Tidak kebersamaan, Iya. solidaritas, Iya, jadi berbagi. jangan hanya Itu Kita yang kenyang berpikir sendiri. untuk diri kita sendiri. Iya. tidak boleh. Betul. Karena Kita senasib timnya dan harus kuat. penanggungan. Yes. Ya. Nah, Ibu mau nanya. Mungkin saya mau tanya satu lagi. Saat jadi prajurit nih Bapak, kalau tempo hari Bapak pernah cerita paling suka tuh kalau makan ikan asin. Nah, makannya pokoknya aneh-aneh pokoknya selama jadi prajurit. Nah, ini satu lagi kita tanyain, pernah nggak selama jadi prajurit terlama itu nggak mandi berapa lama? Dibongkar nih sekarang nih. Iya, iya sering ya. Tidak Kok bangga mandi sih, Pak? karena Pak Yos barangkali tahu. Terutama di Timur-Timur ya. Timur-Timur kan Mandi. daerah gersang. Timor Leste. Berhari-hari. Air susah. Iya. Air Begitu. susah. Air susah. Sementara kita harus mempertahankan suatu wilayah di suatu tempat yang kebetulan air itu kita harus berjalan cukup jauh Ya, untuk bisa mendapatkan air itu. ya. Untuk itu kan perlu satu upaya lebih ekstra Ya. untuk kita untuk mandi saja. Jadi terkadang ya dalam waktu seminggu cukup yang dimandiin mukanya saja begitu. Oh iya. Ini jurus dua tangan Pak. Cet, gitu. Udah selesai. Kalau luar Kawan biasa Susi sekali. tidak terasa 60 menit sudah Ya. kita ngobrol. Tadi dengar cerita dari Pak Hendiartono Sutarto, Bang Yos, Bapak Capi. Pak Capi Hakim. Kita semua intinya belajar Yes. bahwa dalam kehidupan kita, berapapun usia kita terus ingin mencoba berusaha dan bekerja, Ya. mengabdi dan memberikan yang terbaik Baik, untuk negara. Jangan ada yang sebaliknya. Oh Maksudnya apa itu Pak? Berkhianat atau apa? Purnawirawan misalnya melakukan hal yang di luar komitmen kita lah itu udah kita ikut prihatin. Tapi insya Allah tidak ada lah. Iya. Jadi keinginan para purnawirawan hari ini, Bang Yos terutama, Pak Hendiartono, Pak Capi juga sebetulnya ingin Yap. jangan sampai ada purnawirawan yang lupa akan lupa akan korsa Yes. TNI seperti itu. Harus bersabar untuk sejahtera bersama-sama. Iya. Harus bersabar untuk sejahtera bersama-sama. Jangan mau duluan. Betul. Sebenarnya beliau iya. Jangan semua untuk sendiri. Iya, sebenarnya bisa aja beliau ini liburan, nggak usah mikirin negara, tapi beliau tidak. tetap ingin Iya. mengabdi dan memberi yang terbaik dengan kapasitasnya masing-masing. Betul, saya jadi merinding nih Bu, saya jadi malu, saya belum ngasih apa-apa buat negara ya. Nah, kawan Susi tidak terasa 60 menit lewat. Kita harus mengakhiri. Jangan lupa ya selalu nonton Susi Cek Ombak setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Metro TV. di Metro TV. Pak, kita ke Susi kanan Cek ya. Ombak ke laut saja. Terima kasih Bapak. Metro TV